Tanya, Prof Ikrar, apa iya Prof? Ya, kalau menurut saya sih enggak juga ya. Kenapa demikian kan kita tahulah bahwa Pak Jokowi itu kan dari awal sudah benar-benar berkehendak pengen punya ibu kota baru dan dia juga ingin kalau bisa ya apa namanya itu bisa mewujudkan itu dan ini akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Bung Karno misalnya dulu kan. Dulu kan Bung Karno juga pengen memindahkan ibu kota, tapi kemudian beliau sendiri yang mengatakan bahwa kayaknya nggak jadi deh. Kenapa demikian? Karena boleh dikatakan ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan lebih lanjut ya. Demikian juga kalau nggak salah itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga di akhir masa jabatannya juga berkehendak untuk atau bercita-cita lah untuk membuat suatu ibu kota baru dan adalah Presiden Jokowi sendiri ya pada saat itu ya belum jadi presiden yang memberikan suatu komentar visinya seperti apa, letaknya di mana dan sebagainya ya. Dan dalam kaitannya dengan Presiden Jokowi adalah beliau yang kelihatannya apa namanya itu benar-benar eager ya, benar-benar pengen sekali mindahkan ibu kota dan itu Anda lihat ya bagaimana dia menentukan waktu, kemudian menentukan kapan pindahnya, kapan misalnya apa namanya itu PNS itu pindah ke sana dan kemudian kapan kita bikin upacara 17-an dan sebagainya dan sebagainya. Tapi begitu melihat kenyataan bahwa itu sulit, barulah kemudian Presiden membuat alasan antara lain misalnya bahwa ternyata di IKN itu curah hujannya itu sangat boleh dikatakan setiap bulan itu sangat sering gitu kan. Jadi cuma berapa hari mereka katanya bisa membangun dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kalau memang kita ingin membuat suatu ibu kota negara, tentunya perhitungan-perhitungan seperti apakah airnya layak, apakah kemudian juga tanahnya itu cukup baik, bagaimana juga dari sisi pertahanan keamanan, apakah itu mudah dibangun gitu kan, dan kemudian juga apakah wilayah di sekelilingnya itu bisa menjadi penunjang IKN ya dengan sangat baik ya dan kita lihatlah bagaimana apa namanya itu laporan-laporan televisi mengenai proyek IKN sendiri ya termasuk juga tanggapan dari masyarakat setempat. Saya beri contoh misalnya ada nelayan di sekitar wilayah tersebut yang merasa bahwa nanti kalau IKN jadi di sini mudah-mudahan mereka tetap bisa bekerja, bisa tetap mencari ikan dan sebagainya. Sementara dari kalangan petani dan juga peternak apa namanya itu ikan darat ya ikan-ikan dengan perairan darat itu juga mengatakan bahwa sampahnya airnya untuk menyirami tanaman aja nggak bagus dan kemudian untuk beternak ikan ya untuk menanam ikan itu juga nggak bagus karena itu sebagian besar adalah air tada hujan begitu kan. Itu banyak sekali yang persoalan-persoalan yang muncul. Dan sekarang ketika apa namanya itu target-target itu tidak tercapai, kenapa kemudian Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini kehendak rakyat, rakyat yang mana? Anggota DPR juga tidak mewakili rakyat pada saat itu untuk menentukan IKN, karena biar gimana pun Presiden yang memiliki power lebih tinggi daripada legislatif pada saat itu, dia sangat menentukan, pokoknya jalan. Udah gitu undang-undangnya pokoknya dibikin. Tadi yang NTV sendiri mengatakan cuma dalam waktu 3,5 bulan itu undang-undang IKN selesai. Padahal Anda tahu yang namanya pembuatan undang-undang itu nggak mudah. Mesti ada naskah akademiknya dulu, kemudian mesti ada pemikiran bagaimana apa namanya itu bab-bab maupun pasal-pasal yang harus dibuat, dasarnya apa, apakah kemudian sudah ada apa namanya itu mengenai kajian lingkungannya itu sudah dilakukan atau belum gitu kan, dan kemudian rakyat di sekitar situ juga siap atau tidak ya, karena kan banyak juga orang yang kemudian apa namanya berkomentar, ini kalau kemudian yang dipindahkan ke situ itu adalah para birokrat, sementara rakyatnya itu dipinggirkan, lalu siapa yang akan tinggal di situ? Ya, Kalau dibangun sekolah-sekolah,
Kalau mereka kemudian cuma hanya tinggal sendirian tanpa keluarga, lalu di mana anak sekolah-sekolah itu apakah ada gunanya dibangun kalau tidak ada anak-anak yang bersekolah atau masuk universitas di daerah tersebut. Ya, Jadi hal-hal semacam itu muncul. baik. Prof. Ikrar mau nggak diajak pindah ke IKN sekarang? Maaf, saya karena memang hati saya dari dulu udah di Jakarta, kayaknya enggak lah, apalagi saya udah pensiun. Oke.